Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan para pembudidaya tanaman kurma yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Pagi ini saya ingin menjelaskan tentang perbedaan pembibitan tanaman kurma melalui kultur jaringan atau kuljar dengan pembibitan dari biji. Tanaman kurma yang usianya sudah lebih dari 5 tahun biasanya akan tumbuh tunas dari batangnya ini atau dari sekeliling batangnya ini akan tunas. Sebagai analogi, saya akan mencontohkannya pada tanaman pandan Tanaman pandan ini usianya sudah lebih dari 3 tahun. Kita lihat di sebelah tanaman pandan ini tumbuh anak-anak pandan yang tumbuh pada batang tanaman ini. Walaupun induknya sudah mati, namun anak-anaknya dari pandan ini tumbuh dengan subur. Pada pandan ini tidak terhitung jumlahnya Kembali kepada kurma. Untuk kurma, jumlah tunas yang tumbuh tidak sebanyak pada tanaman pandan Paling banyak pada tanaman kurma yang sudah dewasa atau umurnya sudah 5 tahun lebih paling banyak 10, rata-rata paling banyak ada 5 tunas Ini pun analogi Ini kita ibaratkan adalah tunas dari tanaman kurma yang tumbuh di samping batang dari tanaman ini. Tunas inilah yang akan dijadikan sebagai bibit tanaman kurma yang disebut kultur jaringan. Sifat tanaman kurma kultur jaringan akan mewarisi sifat indukannya hampir 100%. Kalau berasal dari indukan betina seperti tanaman ini, maka kemungkinan besar tunas-tunas yang tumbuh di samping tanaman ini pun rata-rata berkelamin betina Sedangkan tanaman kurma yang tumbuh dari biji melalui pembibitan biji yang disemai seperti ini, baik melalui media tisu atau kita tidak melalui tisu cukup menggunakan pasir dan sedikit air, ini sudah tumbuh dengan normal Itulah perbedaannya antara kultur jaringan dengan pembibitan dari biji. Pembibitan tanaman kurma dari biji tidak selalu mewarisi sifat-sifat dari indukannya tetapi ada keuntungannya. Kalau kita menanam tanaman kurma dari biji,
sifat anak, kalau dia jenisnya biji unggul, maka tingkat kesuburan maupun pertumbuhannya akan lebih baik dari indukannya. Secara genetika tidak mewarisi sifat-sifat indukannya ya. Namun dia berevolusi menjadi kurma yang lebih baik dari segi fisik maupun dari segi buahnya nanti. Ini pun tanaman kurma betina yang umur 20 bulan ini saya menanamnya dari biji ya. Kemungkinan kurma indukan tanaman ini tidak sesubur dan tidak sebagus anaknya ini ya. Itulah salah satu keuntungan kita menanam kurma dari biji, yaitu ada kemungkinan, bahkan kemungkinannya sangat terbuka, kualitas anak lebih baik dari induknya. Demikian saja apa yang bisa saya bagikan untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menyimak dengan seksama. Sampai berjumpa dengan saya pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.